Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amirullah selaku dosen pendidikan agama serta teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fathia selaku moderator dari kelompok 2 Pendidikan Agama serta rekan-rekan saya Ulia Salsabila dan Retno Palupi yang akan membantu saya dalam mempresentasikan materi kali ini. Materi yang akan saya bawakan berjudul Kebutuhan Manusia pada Agama dan Aturan Hidup. Alasan kami mengambil judul tersebut adalah karena masyarakat di luar sana masih banyak yang menyepelekan aturan agama dan aturan hidup. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ulia Salsabila. Kepadanya, kami persilahkan. Sebelum saya membahas lebih dalam lagi, saya ingin menyebutkan beberapa poin penting yang akan kami bahas. Di antaranya ada apa itu norma dan fungsinya. Yang kedua ada definisi agama dan fungsinya, definisi maqasid syariah, dan yang keempat alasan kedatangannya Islam, dan yang kelima kesimpulan. Selanjutnya, mungkin teman-teman sekalian pasti sudah tidak asing lagi dengan kata norma, karena teman-teman sekalian pasti sudah pernah mempelajarinya ketika teman-teman sekalian masih belajar di sekolah SD atau sekolah dasar. Tapi izinkan saya untuk mereview ulang atau merefresh ulang. Mungkin ada dari teman-teman sekalian yang lupa akan definisi norma. Baik, norma ialah kaidah atau aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, maksudnya dari definisi ini sebenarnya norma itu hanya beda tipis dengan aturan, tetapi terdapat perbedaan-perbedaan meski mereka sama. Perbedaannya di antara lain, yang pertama itu kalau norma itu yang saya baca, norma itu tidak tertulis atau bisa dibilang bukan secara sah, tapi itu dilakukan. Yang kedua, kalau aturan itu secara tertulis seperti undang-undang, seperti Undang-Undang 1945 dan lain sebagainya. Kedua, terdapat fungsi-fungsi norma. Baik, fungsi-fungsi norma terdapat 6. Yang pertama itu sebagai pedoman hidup. Maksudnya sebagai pedoman hidup adalah tanpa adanya norma, manusia tidak akan bedanya dengan hewan. Kenapa? Karena hidupnya hewan itu tidak teratur, semaunya dia. Kalau semisalkan melihat manusia seperti itu, berarti dia tidak beda dengan hewan. Yang kedua, mengatur tingkah laku manusia. Seperti saya katakan, jika manusia itu tidak memiliki norma, maka dia akan bertingkah laku seperti hewan. Yang ketiga, mewujudkan ketertiban masyarakat. Maksudnya ketertiban masyarakat itu agar tidak ada kericuhan di antara kelompok atau individu, tidak ada tawuran atau lain-lainnya. Yang keempat, menciptakan kerukunan. Dengan adanya norma, masyarakat, keluarga, dan lain-lain akan terasa damai. Karena dengan adanya norma, kita akan hidup damai, rukun, dan lain sebagainya. Yang kelima, melindungi hak-hak masyarakat. Setiap manusia pasti memiliki hak. Tanpa adanya hak, manusia akan selalu ditindas atau didiskriminasi. Yang keenam, mewujudkan ketentraman dan kemakmuran. Benar, norma itu
pastinya akan mewujudkan ketentraman dan kemakmuran. Tanpa adanya itu, mungkin kita akan sangat, dengan kata lain, sangat liar, seperti hewan-hewan yang ada di hutan dan lain sebagainya. Mungkin sedikit dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menjelaskan definisi agama yang sudah saya ketik di atas. Definisi agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya. Namun ada salah satu orang, menurut J.P. Pellicoit, definisi agama adalah percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum-hukumnya. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa agama merupakan pedoman yang dapat digunakan manusia dalam beriman kepada Yang Kuasa serta bertindak dan bertingkah laku kepada sesama makhluk ciptaan. Ada yang tahu agama mempunyai beberapa unsur. Apa saja? Simak selanjutnya. Agama mempunyai beberapa unsur, yaitu 1. Keyakinan, yang berarti kredial atau akidah. Keyakinan akan adanya sesuatu kekuatan supranatural yang diyakini pengatur dan pencipta alam atau peribadatan, ritual atau ibadah, tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atau pengakuan dan ketundukannya. Yang ketiga, sistem nilai atau value, sumber hukum dan syariat. Mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hal semesta yang dikaitkan dengan keyakinan tersebut. Itu adalah unsur-unsur dalam agama. Pada dasarnya, manusia dan lingkungan atau alam sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Dari unsur agama yang tercantum di atas, hubungan antara manusia dengan lingkungan alam tercantum pada unsur sistem nilai. Sebagai makhluk hidup yang berakal dan mampu berpikir dan beragam, manusia dapat lebih menjaga perbuatannya agar tidak merusak lingkungan alam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa manusia dapat hidup dan bertahan karena segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam. Misalnya udara yang sejuk, makanan yang dapat dikonsumsi, air yang mengalir, maupun sumber daya yang terdiri dari energi. Dan dapat dipercaya manusia harus selalu bersyukur Allah memberikan kebutuhan hidup yang diperlukan sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan 4 fungsi agama dalam kehidupan manusia. Fungsi yang pertama adalah edukatif, yang bagaimana bagi setiap manusia harus menerapkan atau mematuhi bagi ajaran yang diberikan oleh agama masing-masing. Perlu kita tahu, para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama mereka memberikan ajaran yang harus dipatuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi untuk menyuruh dan melarang seorang bertindak. Kedua, unsur suruh dan larangan ini mempunyai latar belakang untuk mengarahkan seseorang agar para penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut agama masing-masing. Fungsi yang kedua adalah penyelamat. Perlu kita sadari, keselamatan tidak boleh dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja, tetapi merupakan sesuatu yang cukup sulit tergantung bagaimana manusia menghayati kehidupan beragamanya. Setiap orang pasti menginginkan dirinya selamat dimanapun dia berada. Agama hadir dengan membawa keselamatan tersebut. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi keselamatan di 2 alam, yaitu di dunia dan di akhirat. Tapi untuk mendapatkan keselamatan tersebut, agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral berupa keimanan kepada Tuhannya.
Yang ketiga, fungsi sosial kontrol. Agama berbanding balik dengan realitis di era milenial Islam yang justru agama seolah menjadi sumber perpecahan, banyak kekerasan dan kerusakan mengatasnamakan agama. Fungsi agama yang ketiga yaitu sebagai social control. Para penganut agama akan terkait batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Yaitu social control. Agama berbanding terbalik dengan realitas di era milenial Islam yang justru agama seolah menjadi sumber perpecahan, banyak kekerasan dan kerusakan mengatasnamakan agama. Para penganut agama akan terikat batinnya pada ajaran agama yang dipeluknya, baik secara pribadi maupun secara berkelompok. Oleh penganutnya, ajaran agama tersebut dianggap sebagai pengawasan sosial secara individu maupun berkelompok. Fungsi yang terakhir yaitu perdamaian. Perdamaian adalah keinginan dari setiap manusia, terutama bagi umat beragama. Itulah terkadang yang menjadi asbab kenapa setiap orang beragama. Agama dapat menjamin bagaimana pemeluknya berupa kedamaian hati dan pikiran. Dengan agamanya, seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin. Melalui tuntunan agama, rasa berdosa itu dan rasa bersalah yang ada pada dirinya akan segera menjadi hilang dari batinnya. Ketika seseorang melanggar tersebut, telah menebus dosanya dengan cara tobat, pensucian ataupun penebusan dosa. Yang selanjutnya, makosid syariah. Makosid syariah adalah tujuan-tujuan syariah dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Nah, maksudnya makosid syariah ini memiliki arti dan tujuan yang sejalan dengan Allah, yaitu kebaikan. Makosid syariah mengandung 5 prinsip yang untuk melindungi agama, jiwa, pikiran, harta, dan keturunan. Nah, setiap prinsip atau aturan yang berlandaskan 5 ini nanti itu akan dinamakan kemaslahatan. Nah, jadi arti dari makosid syariah itu adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, alasan kedatangan Islam. Jadi, sebelum adanya Islam di tanah Arab, Islam itu mengalami suatu masa yang disebut masa jahiliyah, di mana di masa tersebut tidak ada kedamaian sama sekali dan hidup dalam kegelapan. Nah, Islam merupakan agama yang sempurna. Kenapa? Karena Islam ini tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia. Dan aturan ini tidak hanya mengatur bagaimana manusia yang beragama Islam interaksi dengan manusia yang beragama Islam saja, tapi yang bukan Islam juga diatur. Nah, tujuan sebenarnya Islam berada di muka bumi ini adalah membawa kedamaian kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah selain beriman kepada Allah, manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang melibatkan banyak orang. Oleh karena itu, sifatnya yang berupa kaidah atau aturan ini atau juga norma menjadi penting dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Nah, seiring kebutuhan tersebut, agama mengarahkan agar manusia menjauhi segala perbuatan yang menjurus pada kerusakan fisik atau yang dapat membahayakan diri seseorang. Manusia membutuhkan adanya petunjuk yang memiliki kebenaran mutlak sebagai pedoman agar bebas dari bentuk pemikiran yang dapat menyesatkan diri sendiri atau orang lain, dan juga agar dapat menikmati kebahagiaan hidup lahir dan batin. Sekian yang dapat kami
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.